postur tubuh bagus, pikiran juga tenang. Kenapa harus yoga? Kadang-kadang orang tuh takut tangannya besar sebelah gitu. Kalau gerakan kepala di bawah, itu justru nyebabin tekanan bola mata makin nambah. Nggak semua orang loh cocok atau bisa ngelakuin yoga itu. Tahu nggak sih, ternyata olahraga maraton tuh bisa bikin masalah ke jantung. Halo teman sehat, selamat datang di podcast Sehati Diri bareng saya Dr. Diah. Dan saya Dr. Michelle. Nah dok, hari ini kita mending bahas tentang topik olahraga kali ya. Menarik sih olahraga Iya. ya. Banyak orang yang suka olahraga kayaknya akhir-akhir Bener ini ya. sih, apalagi banyak yang jadi atlet dadakan tuh. Hmm. Tapi enaknya kita bahas olahraga apa ya yang pertama? Biasanya ada tuh yang cewek-cewek sering posting-posting di story Instagram. Kalau nggak salah, Pilates ya. Oh iya bener banget sih, Pilates. Pilates. Sama ada tuh lagi satu saingannya tuh, Apa tuh dok? yoga. Yoga, yang estetik-estetik itu ya? Iya bener-bener, yang estetik itu tuh. Ada yang estetik, ada yang biasa juga sih dok. Tapi kita bahas yang biasa dulu kali ya. Nah, jadi kita mau bahas tentang Pilates versus yoga kali ya dok sekarang ya. Iya. Siapa dulu nih yang mau bahas? Michelle atau saya nih? Aku dulu kali ya, mulai ya. Boleh. Kalau aku sih, menurutku yoga itu lebih ke arah gimana ya, cara hidup gitu. Kita meditasi, kita pernafasan, dia menurunkan tingkat stres gitu, bikin orang lebih tenang gitu rasanya. Jadi menurut Michelle, yoga tuh lebih ke pikiran gitu ya? Iya, lebih kepikiran gitu. Tenang. Tapi kalau dari aku sendiri ya, menurut aku yoga tuh terlalu dalam. Terus terkadang beberapa gerakannya tuh maknanya tuh nggak kita tahu gitu loh. Jadi kayak orang-orang yang yoga ya ngelakuin aja tapi nggak tahu maknanya. Tapi beda loh, kalau Pilates justru dia lebih praktis gitu. Kenapa tuh dok? Karena ya memang dia fokusnya hanya untuk di tubuh gitu, struktur tubuh. Pertama dia kan ada gerakan berulang dan juga gerakannya tuh terkontrol. Terus dia fokus ke latihan inti otot. Contohnya kayak otot perut, pinggul, punggung tuh. Cocok banget tuh untuk orang-orang yang sering nyeri punggung atau postur tubuhnya nggak bagus gitu. Tapi kadang orang tuh nggak butuh teknik loh dok. Orang tuh lebih butuh ketenangan batin. Gimana? Oke, kalau masalah ketenangan batin sebenarnya di Pilates juga dapet sih dok ya. Dapet ya. sih, karena kan gerakan Pilates tuh lebih mengajarkan kita untuk fokus ya sama gerakannya tuh, dan kita harus seimbang gitu. Jadinya karena kita udah kebiasa fokus, pikiran kita juga ikut tuh fokus gitu. Menurut aku sih gitu ya, tapi kalau dari Michelle ada pendapat lain nggak tuh? Tapi coba deh dok, kalau misalnya nih ya aku dapet pasien nih, dia burn out, nggak bisa berhenti mikir, stres, kayaknya aku lebih saranin dia yoga deh. Kok gitu sih? Kenapa nggak Pilates? Kan sama tuh, postur tubuh bagus, pikiran juga tenang. Kenapa harus yoga? Nah, aku pernah baca nih dok, di jurnal dari Psychophysiology. Jadi dia bilang kalau misalnya kita yoga 2 kali seminggu selama 8 minggu, itu bisa menurunkan kadar stres dan meningkatkan hormon yang bikin kita seneng gitu. Oke, setuju sih kalau kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan pasiennya ada nyeri punggung, terus postur tubuhnya masalah, aku sih lebih nyaranin dia ke Pilates ya. Meskipun sebenarnya yoga pun bisa juga ya untuk struktur tubuh, tapi yang lebih dominan untuk mengatasi masalah postur itu sih Pilates ya. Karena aku ada baca nih di salah satu jurnal, kalau misalkan orang yang rutin ngelakuin Pilates minimal 2 kali seminggu tuh, dia justru akan kembali lebih baik postur tubuhnya dan juga memperbaiki gangguan tulang belakang tuh. Berarti gimana dong dok? Jadi harusnya yoga apa Pilates nih? Mana ya? Jadi sebenarnya yoga sama Pilates tuh punya fungsinya masing-masing. Kalau kita pingin lebih menenangkan diri, lebih baik pilih yoga sih. Tapi kalau lebih fokus mau memperbaiki struktur tubuh, aku saranin Pilates ya dok ya. Berarti dua-duanya sama-sama bagus Ya, ya, sama-sama tergantung bagus. kebutuhan tubuh Benar. dan pikiran kita. Jadi bukan saingan ya, bukan mana lebih bagus, karena masing-masing itu memang punya fungsinya tersendiri gitu. Kalau dari aku gitu sih. Iya, setuju sih dok. Jadi terserah kita ya, dan kebutuhan kita masing-masing. Dan intinya
Kalau misal kita mau lakuin yoga atau pilates, kita harus tahu kebutuhan tubuh kita apa dulu. Baru kita ngelakuin olahraga itu gitu. Nah, ngomong-ngomong soal yoga nih, yoga itu kan banyak ya macamnya ya. Yes. Ada yang dari studio, ada juga yang gantung-gantung di udara. Yang pakai kain maksudnya? Iya, itu. Ya. Aku sih pernah lihat juga ya yoga yang ngegantung pakai kain. Kalau nggak salah sih namanya yoga aerial ya. Iya, benar-benar yoga aerial. BTW, tahu nggak sih tentang yoga aerial itu, atau ada insight nggak sih tentang yoganya itu? Kalau yang aku tahu ya, yoga aerial tuh pokoknya dia yoga yang menggantung di kain gitu. Ya, jadi Terus? dia memberikan tekanan yang lebih sedikit untuk tubuh gitu. Oke, bener juga sih. Kalau dari yang aku tahu sih, kayaknya ada beberapa gerakan yang hampir sama juga ya, kayak yoga biasa. Ada stretching kan, biasanya yoga kan pasti stretching ya, identik sama itu. Terus ada juga kalau yoga yang aerial nih, mungkin yang lebih banyak kita tahu tuh gerakan inversinya. Tau nggak sih yang gerakan kepala di bawah, terus badan kita sama kaki kita masih gantung di kain. Kebalik-balik gitu ya. Iya, itu tuh. Iya. Tapi nggak semua orang loh cocok atau bisa ngelakuin yoga ini. Gimana tuh? Ada orang-orang yang nggak boleh ya kayaknya ya? Ada sih kondisi Ngelakuin kesehatan tertentu yang nggak boleh ngelakuin yoga aerial. Contohnya kayak vertigo. Kebayang nggak kalau orang vertigo, kita tidur ke berdiri aja udah pusing ya, apalagi gerakan kepala inversi atau gerakan kepala ke bawah, apa nggak nambah pusing? Iya, kan? aku punya vertigo sih. Kayaknya aku nggak kuat sih. Nah Kayak itu. gitu sih. Terus tekanan darah rendah juga. Itu bahaya banget. Nanti nambah pusing pasiennya. Iya. Nah, Betul. Terus ibu hamil, itu nggak boleh. Nah, ada juga nih jurnal yang bilang kalau gerakan kepala di bawah itu justru nyebabin tekanan bola mata makin nambah. Oh iya. Jadi ujung-ujungnya ke glaukoma tuh. Iya benar juga ya. Jadi kita harus hati-hati ya. Benar Memang sih katanya bagus ya yoga aerial tuh bisa ningkatin fleksibilitas, mengurangi tekanan, bikin tubuh meregang gitu ya dan lebih ringan gitu. Bahkan bisa menurunkan stres juga katanya. Tapi ya itu baik lagi kita nggak boleh FOMO ya. Mesti kita juga sebelum melakukan olahraga kita harus tahu caranya, resikonya, biar kita nggak cuma asal-asal ikutan doang. Bener sih, karena nggak semua orang tuh cocok ya berbagai cabang olahraga gitu. Jadi kita harus tahu dong berarti kondisi tubuh kita dan apa yang kita butuhin ya, Michelle ya. Baik lagi ya apa yang kita butuh ya sesuai tubuh kita ya. Oke, tadi kita udah ngebahas tentang layang-layang di udara. Sekarang kita mendarat dulu ya di lapangan, Mendarat, oke, ayo kita mendarat. Kita bahas yuk salah satu olahraga yang lagi booming nih. Apa itu? Tenis. Oh, kalau nggak salah dok, ada mitos atau fakta nih ya yang sering didengar nih tentang tenis. Kadang-kadang orang tuh takut tangannya besar sebelah gitu. Karena kan kalau kita tenis tuh biasanya kita cuma pakai satu tangan ya. Buat forehand, backhand gitu. Jadi orang takut kesannya kok badannya kayak tangannya besar sebelah gitu. Gimana ya dok ya menurut dokter? Tapi aku udah baca sih, salah satu jurnal tuh bilang kalau misalkan memang tubuh kita ini ya nggak simetris sempurna gitu. Jadi pasti ada beberapa sisi yang asimetris gitu. Cuman memang nggak kelihatan aja, terlalu mencolok gitu. Terus katanya sih kalau misalkan atlet tenis yang udah profesional ya, udah latihan selama berapa tahun, udah lama, biasanya sih memang ada kondisi salah satu sisi tubuhnya tuh asimetris gitu. Cuman itu nggak terlalu berdampak sama fungsi dan juga penampilan tubuhnya, ada Michelle. Iya. Sepertinya kalau nggak salah penting juga ya, maksudnya atlet profesional pun dia walaupun ngelatih yang kanan, tapi dia juga nggak ngelupain yang kiri ya. Itulah tujuannya tetap pemanasan. Tujuannya kita ada pelatih yang bakal nanti ngelit kita buat ngelakuin teknik pemanasan dan juga teknik-teknik olahraga tenis yang benar dan tepat gitu. Jadi supaya nggak cuma kanan doang dipakai ya, tapi kirinya juga dilatih ya. Bener banget. Biar nggak cedera juga loh. Iya benar-benar. Dan kayaknya beda juga ya, maksudnya kita sebagai orang biasa sama atlet profesional kan intensitasnya juga beda ya. Jadi sepertinya nggak terlalu signifikan ya kalau ke kita sih. Setauku sih kalau misalkan masih pemula, jangan nge-push diri terlalu sering main tenis ya. Maksudnya jangan tiap hari juga baru lagi FOMO, lagi ngetren kita tiap hari main tenis tuh, jangan kayak gitu. Pingsan juga ya. Jadi salah nanti, malah terlalu lebih sering nanti salah satu ototnya kelatih gitu. Jadi kan lebih cepat dia mengalami pembesaran salah satu ototnya. Tetap perlu jadinya dengan porsinya yang benar gitu ya.
sesuai arahan dari pelatih intinya. Oke, berarti intinya nggak langsung bikin badan kita asimetris ya kalau Enggak, main nggak tenis langsung. itu ya. Jadi tenang aja, nggak langsung kok. Tapi memang ya kalau misalkan kita tekniknya tepat, pemanasan juga oke, pendinginan oke, pasti tubuh kita akan penampilannya tetap baik kok gitu. Iya, tetap simetris ya. Iya, iya. Ngomong-ngomong soal mitos ya, Dok ya. Kayaknya ada satu mitos lagi yang sering tak denger deh di kalangan cewek-cewek ya, terutama yang mau olahraga. Makanya olahraga yang satunya tuh kayaknya sering dihindari gitu loh sama cewek-cewek. Apa tuh? Olahraga apa sih? Olahraga sepeda. Kok Katanya bisa? katanya sepeda tuh bikin selaput darah jadi robek gitu. Oh iya, aku juga pernah sih dengar mitos yang itu. Tapi itu mitos atau fakta ya? Iya, gimana tuh, Dok, menurut dokter? Kalau dari yang kita tahu ya, secara anatomi kan selaput darah atau himen itu jaringan tipis yang ada di vagina, dalam vagina. Iya, betul, betul. Nah, sebenarnya dari lahir kita perempuan tuh punya bentuk dan juga ketebalan selaput darah yang beda-beda, Michelle. Memang Ya beda kan? ya. Ada yang emang udah utuh, ada yang Iya, udah ada yang kesannya kayak udah robek gitu ya. Padahal bener emang banget. dari lahirnya kayak gitu Iya, ya. bahkan robekannya pun beda-beda gitu loh, nggak Iya, sama iya, kan posisi kalau dari yang beda. kita pelajarin ya. Iya, benar-benar. Nah, yang mereka takut nih karena dibilang kan selaput darah tuh tolak ukur keperawanan gitu. Makanya mereka takut. Nah, sebenarnya sih ini salah satu stigma yang justru menjatuhkan perempuan sih. Kalau dari aku sendiri ya, Michelle ya. Sebenarnya nggak cuman olahraga sepeda aja yang bikin selaput darah tuh robek, tapi beberapa aktivitas juga bikin selaput darah tuh bisa robek gitu. Nggak cuma sepeda gitu. Ada menunggang kuda, terus apa lagi, split tuh kan. Iya. Contohnya kayak anak-anak dance gitu loh. Iya, iya. Kan pasti mereka sering split gitu. Nah, yang itu banyak bergerak kakinya gitu ya. iya, yang lebih banyak peregangan di bagian bawah itu. Iya. Tuh. Tapi sebenarnya itu nggak bisa dijadiin tolak ukur bahwa perempuan tuh nakal gitu ya, karena selaput darahnya robek, nggak bisa gitu. Iya. Karena setiap perempuan tuh punya ketebalan selaput darah beda-beda. Iya, nah mereka takut karena memang stigma itu gitu Bener ya. banget. Iya, maksudnya value seorang perempuan kan bukan dinilai dari situ ya. Iya, bener banget sih. Jadi bukan karena itu aja kita dianggap rendah gitu, Michelle. Iya, iya, iya. Jadi yang penting apa sih kalau bersepeda tuh sebenarnya? Nah, balik lagi nih ke masalah sepeda ya. Kita perlu perhatiin saddle sama stang sepeda nih yang paling penting. Saddle tuh tempat duduknya itu ya? Iya, saddle itu tempat duduk ya. Karena tempat duduk yang terlalu keras itu justru bikin tekanan yang lebih keras tuh pada perineum gitu. Bagian bawah itu ya, tapi Iya, bukan bagian merobek bawah ya. ya. Bagian bawah. Iya, Bagian bawah di sekitar alat kelamin kita. Itu namanya perineum ya. Iya, 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 iya. Berarti Terus, intinya kalau stang sepedanya juga, kalau perlu jangan yang posisinya lebih rendah dari saddle. Karena itu kan bikin posisi kita lebih bungkuk tuh. Kan semakin merenggang dong jadinya, ya iya, kan? iya, iya, iya. Gitu. Jadi kalau bisa ya posisinya sejajar atau lebih tinggi dikit lah ya gitu. Oke. Berarti intinya sebenarnya selaput darahnya bisa aja robek gitu ya dengan Bisa aja aktivitas itu. sebenarnya. Tapi kita cewek nggak usah takut Iya, karena jangan toh itu takut. bukan tolak ukur dari keperawanan Bener kan. gitu. Jadi Jangan merasa baru selaput darah robek itu merasa lebih rendah. Enggak, karena ada beberapa aktivitas yang justru memang bikin itu udah robek gitu. mungkin itu tugas kita juga ya sebagai dokter-dokter ya untuk Iya, mengedukasi masyarakat-masyarakat ini yang kayaknya masih stigmanya berstigma banget soal bener-bener itu bener gitu. Jadi Biar jangan karena itu kita nggak mau olahraga ya, Michelle ya. Tetap Iya. olahraga itu penting loh buat kesehatan. betul, gitu. betul. Sekarang kita bahas lagi olahraga yang lagi naik daun nih, Dok. Itu nggak? ya maraton nggak sih? Iya, yang hampir tiap minggu ada. Eventnya di Bali. Iya, orang-orang nungguin ya. Bener banget tuh. Buat ikut. Iya, tahu nggak sih? Ternyata olahraga maraton tuh bisa bikin masalah ke jantung loh. Iya ya. Tapi orang-orang banyak loh. Maksudnya yang belum pernah sama sekali. Iya, Terus udah mereka langsung ikut event ya. Padahal baru Iya. pertama kali lari udah langsung ikut maraton tuh. Iya, jadi sebenarnya bahaya nggak sih? Maksudnya kita kayak belum pernah terus nekat gitu. Nah itu Langsung sekarang kita gitu. bahas ya. Iya, iya. Gimana? Jadi katanya dari salah satu jurnal, orang pelari pemula itu cenderung kadar troponinnya itu meningkat tuh. Gitu. Kalau lari ya. Kan Kalau troponin tuh buat penanda cedera jantung kan ya? Iya, bener banget tuh. Jadi harus perhatiin ya itu ya. Kadar troponin meningkat itu harus hati-hati. Resikonya bisa dari serangan jantung dong. Iya. Ya, dan juga masalah jantung lainnya, contohnya kayak aritmia, tuh, disfungsi ventrikel kanan juga bisa. Iya. Gitu. Bahaya banget ya sebenarnya ya jadinya.
Apalagi kan beda ya, maksudnya kita pemula sama atlet profesional yang memang ketahanannya Iya udah kan, beda, jantungnya udah jelas dilatih udah gitu pasti ya. beda kan. Mereka kalau atlet profesional kan udah latihannya berbulan-bulan, even bertahun-tahun ya. Iya, Sementara kita iya. kan kalau orang yang masih FOMO, baru pertama kali ikut Heeh. event lari maraton, belum ada latihan sebulan dah ikut tuh Iya. half maraton, full maraton gitu, apa enggak Iya. capek jantungnya. Heeh. Kadang Karena jantung kita tuh kan jadinya kebeban ya, karena terlalu di-push, terlalu larinya terlalu jauh, di-push dan nggak terbiasa, jadi jantung kita beban jadinya. Iya, gitu. benar-benar. Kadang-kadang ada yang udah ikutnya yang jauh ya, kayak 42K, padahal 5K aja belum tentu kuat Bener sebenarnya banget kan. tuh. Aku aja kadang 5K itu udah syukur-syukur udah bisa ya, nggak sampai pingsan ya Iya, gitu. iya. Jadi Aku harus juga sampai- persiapan ya. Bener. Menurut dokter gimana sih kita harus persiapannya tuh? Kalau dari aku sih sebenarnya persiapannya minimal 3-6 bulan ya sebelum Iya, event. lumayan lama Iya, ya berarti. bener banget. Dan memang sudah harus terbiasa gitu, ngukur kemampuan diri kita sendiri juga. Seberapa jauh sih kita bisa lari gitu. Jadi jangan Iya, iya, maksain diri ya, apalagi kalau kita punya keluarga yang punya riwayat jantung tuh. Harus lebih hati-hati lah Bener ya, apalagi banget. lari ya. Iya. Mungkin cek dulu kali ya sebelum ikut maraton, sebelum latihan. Mungkin cek dulu Bener hal-hal sih. yang bisa jadi faktor resiko jantungnya itu ya. Aku sih saranin kalau bisa sih cek jantung atau cek kesehatan lengkap dulu ya. Iya, Kalau iya, mau iya. ikut event-event kayak gitu, apalagi half maraton, full maraton itu kan berat ya. Iya, dan kita juga nggak asal-asalan ya sama badan kita bener. sendiri ya. Terus kayaknya selain melatih kaki, kayaknya penting juga deh. Maraton kan bukan cuma soal kaki sebenarnya. Ya kita penting juga ngelatih otot core yang lain gitu, ketahanan tubuh kita. Bener-bener. Tuh, biar kita lebih siap buat lari gitu ya Yes, istilahnya. bener banget. Jadi jangan lupa pas lari juga pemanasan dan juga pendinginan Iya, ya. Sama kayak olahraga yang lain tetap ya kayak Iya, gitu. lari itu termasuk berat ya sebenarnya, Iya. walaupun kayak cuma Meskipun orang kita lari lihat doang. Lari aja gitu. Dikejar anjing kita lari gitu kan. Tapi Iya. lari maraton beda ya Iya, gitu. maraton kan jauh ya. Iya, bener. Jadi emang badannya harus siap-siap Yes, gitu ya. harus siap fisik, siap mental juga Iya. dong pastinya. Jadi mungkin kita harus ingetin teman-teman kita ya yang suka tiba-tiba first maratonku Iya. gitu. Sebenarnya sehat, Iya. cuman sebagai pemula harus hati-hati. Ingat sama kesehatan diri kita juga. Gitu. Iya, yang penting persiapan ya berarti ya. Oke dong Michelle, tadi kan kita udah banyak banget yang ngebahas mitos dan fakta, mulai dari masalah selaput darah yang robek karena Iya, sepeda, sepeda, terus otot yoga. besar sebelah karena tenis, terus ngebandingin pilates sama yoga juga. Iya. Terus yang lagi booming juga lari maraton gitu. Sebenarnya semua olahraga tuh sama-sama baik ya. Iya, sama-sama Sama-sama baik. Betul. sama-sama untuk kesehatan tubuh, tapi tetap kembali lagi kita harus tahu apa sih yang tubuh kita butuhkan gitu. Iya, benar-benar. Jadi bukan sekedar FOMO aja ya. Iya, harus tahu tubuh kita lah ya dan kebutuhan kita. Iya, benar. Nah, buat teman-teman sehat sendiri, sukanya olahraga yang mana nih? Dan mungkin kalian juga ada komen-komen soal olahraga itu, boleh dong kalian komen di Iya, bawah. bener Diskusi banget. di Atau ada kolom komentar kita yang juga mau boleh. minta topik terbaru atau request topik boleh juga nih, DM Iya. atau komen di bawah. Ya, biar kita bahas lagi Iya, bener. untuk topik kesehatan yang Lebih tren menarik lagi. berikutnya, gitu. Ya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya.